Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali kami ajak ngobrol Anda untuk membaca berita di balik berita dalam program Off the Record bersama saya Hersbun Arif. Dan saya Egi Beta, senang sekali menjumpai Anda. Hari ini hari Rabu ya Mas Hersu. Ya, Rabunya Rabu Pon. Nah, udah rame-rame kan tadi soal reshuffle KPK, udah rame lah itu ya. Anda udah tahu semua soal itu ya. Kita tidak akan bahas soal reshuffle, tapi kita ngomongin isu-isu lain yang juga cukup kuat. Ya, kita lebih baik ngomongin soal ini kehajat kebutuhan emak-emak nih Mas Iya, Hersu. itu benar. Karena posisi kita sejak awal sebenarnya ada reshuffle atau tidak ada reshuffle kan nggak ada ininya lah, manfaatnya lah buat buat kita, karena kita tahu bahwa kalau terjadi reshuffle sekarang itu nuansanya lebih nuansa politik, ya Mbak ya. Ya, ya. Padahal padahal kan tujuan reshuffle itu bukan itu, sebenarnya bukan Mhm. bukan tujuan Mhm. politik reshuffle itu, terutama kalau dalam kabinet presidensial ini kan, karena satu ya ingin meningkatkan kinerja gitu, karena menteri-menteri yang kinerjanya tidak bagus itu diganti. Yang Mhm. kedua ya tentu untuk memulihkan kepercayaan publik gitu, bahwa pemerintah bekerja sangat serius. Jadi persoalan legitimasi. Nah, kalau Iya. sekarang terjadi reshuffle nggak ada urusannya sama itu, urusan politik, bahkan jangan ini malah reshuffle itu malah makin menurunkan basis Mhm. legitimasi pemerintah di mata publik Mhm. ini, karena berkaitan dengan polarisasi yang ada sekarang kan. Polarisasinya sekarang tidak hanya ada di masyarakat tapi juga ada di Mhm. kabinet kan gitu ya, di partai pendukung pemerintah deh gitu tepatnya ya. Mhm. Iya, Oke, iya. mari kita bicarakan soal ini, dan soal kebijakan ini. Saya kira soal beras, soal minyak goreng ini juga ada berkaitannya dengan soal itu gitu ya Mbak Agia. Iya, 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 betul sekali Mas Hersu. Jadi ini saat ini di berbagai daerah begitu ya di seluruh Indonesia ini setengah menghadapi hampir sama seperti apa yang terjadi pada tahun yang lalu, terutama untuk minyak goreng Mas Hersu. Jadi kenaikannya cukup signifikan. Kambuh Kita lagi nih ya penyakit lamanya ya. Iya, penyakit lamanya kambuh lagi. Kita kan ingat Mas Hersu itu Pak Zulkifli Hasan atau pemerintah lah ya pada waktu itu membuat minyak kita yaitu minyak yang sederhana dengan subsidi dari pemerintah begitu itu sekitar pertengahan tahun lah ya. Dan kemudian itu dijual dengan harga eceran tertinggi 14.000. Nah, sekarang ini di berbagai daerah itu sudah mencapai 20.000 per liternya. Balik lagi kayak dulu lagi dong ya. Balik lagi seperti dulu. Beruntung yang masih ada di kawasan Jabodetabek itu ada yang dijual 15.000, 16.000 sampai 17.000. Jadi misalnya di daerah Depok atau kemudian di daerah sebagian Jakarta, Tangerang dan sebagainya itu ada yang 16.000 sampai 17.000. Tapi kalau di daerah ini kenaikannya ini sudah bikin ibu-ibu menjerit Mas Hersu, terutama Ya. mereka yang memiliki usaha UKM gitu ya. Jadi mereka yang memiliki warung warteg misalnya, restoran Padang dan sebagainya. Dan itu pun kalau seandainya itu pun kalau ada begitu maksudnya, kalau itu pun kalau minyaknya itu ada. Karena pada sebagian wilayah itu memang minyaknya tidak ada, Mas Hersu. Ya, ya. Jadi kalaupun orang bersedia membeli membeli seharga 20.000, minyaknya tidak ada. Ini saya kira kita tidak bisa melepaskan kaitannya dengan vonis dari para mafia tersangka, terdakwa mafia, terpidana mafia Mhm. minyak goreng kemarin, Mbak, karena hukumannya juga ringan kok, cuma satu Iya, sampai 3 tahun gitu ya. Jadi betul. mereka merasa nggak ada masalah deh kalau sekarang main Mhm. lagi, dan kemudian kalau tangkap paling juga hukumannya ringan lagi kan, kira-kira gitu Tidak Pak. ada efek jerah, betul, Ya, tidak ada nggak efek ada jerah. efek jerah karena dihukum cuma 1 sampai 3 tahun saja. Dan padahal biasanya harusnya itu kalau ada kejahatan-kejahatan yang bersifat ekonomi, yang apalagi menimbulkan dampak yang luar biasa, itu subversif itu sebenarnya, dan itu Iya, sangat iya, berat betul, itu harus gitu. Kalau di betul. Cina saya kira dihukum mati yang seperti ini gitu. Iya, iya, ini kebutuhan kebutuhan orang banyak ya. Kalau kita Ya. tahu bahwa sembako begitu ya, 9 bahan pokok, salah satunya itu adalah minyak goreng begitu ya. Kalau di sini kita tahu dulu sebelum kelapa sawit itu menjadi perkebunan di Indonesia dibawa oleh Belanda begitu ya. Sebelum itu juga kita itu memang sudah mengenal minyak kelapa gitu, walaupun itu minyak kelapanya adalah memang dari pohon kelapa bukan dari minyak sawit begitu. Jadi memang tradisi di Indonesia ini dan kemudian juga di sebagian wilayah Melayu itu kan memang banyak bumbu-bumbu rempah-rempah yang kemudian ditumis dan sebagainya Mas Yesus. Jadi itu masuk ke dalam kebutuhan yang memang betul-betul sangat pokok. Hmm. Nah, di beberapa wilayah yang saya baca itu misalnya taruhlah di Sulawesi Selatan itu bahkan para pelaku UKM dan juga yang punya usaha yang memerlukan minyak sawit ini dalam jumlah cukup besar, mereka sampai harus
mendatangi kota lain di tempat yang distributornya itu masih memiliki stok minyak sawit. Misalnya di Makassar itu sampai harus pergi ke Goa, Mas Hersu. Jadi bahkan dari Takalar ke Goa. Jadi dari banyak wilayah itu ada yang sampai menempuh perjalanan 4 sampai 6 jam hanya untuk mendapatkan minyak sawit. Bahkan dalam 1 bulan terakhir itu ada yang tadinya hanya seminggu sekali, sekarang sudah menjadi dua kali dalam sepekan gitu ya. Itu mereka untuk berburu minyak sawit ini. Dan mereka belum tentu mereka tuh kemudian di tempat itu mereka juga mendapatkan jumlah yang mencukupi untuk usaha mereka begitu. Harganya pun juga tinggi. Nah, kalau menurut Pak Zulkifli Hasan ya ini memang ada beberapa penyebabnya begitu. Salah satunya adalah soal DMO, Mas Ersu. Jadi domestic market obligation ini yang sebelumnya itu memang menjadi masalah besar pada kelangkaan yang lalu. Nah, ini sekarang terjadi lagi. Jadi katanya pada bulan November, sebelum November berarti Oktober ya. Pada bulan Oktober itu masih 100% lebih pemenuhan dari DMO ini. Karena DMO ini sekitar 300.000 ton kalau tidak salah kebutuhan untuk per bulannya. Tapi pada bulan November itu sudah turun menjadi sekitar 86% DMO. Jadi mulai berkurang. Terus kemudian pada bulan Desember yang lalu itu sudah tinggal 71%. Nah, ini kan cukup besar range-nya itu yang harus ditutupi. Itulah menyebabkan kelangkaan dan kemudian menyebabkan harganya naik begitu. Ya. Nah, ini hati-hati kalau soal DMO. Kan kita ingat kembali ini, mau nggak mau kita mesti berpikir politis karena kita tahu bahwa kemarin itu permainan domestic market obligation itu ya, kewajiban itu kan bahasa mudahnya itu adalah kewajiban menyisihkanlah dari apa itu kan dari kuota mereka, produksi mereka sebagian hanya berapa persen yang boleh dijual ke pasaran internasional, sementara sisanya itu harus dijual di domestik, makanya disebut domestic market obligation. Jadi kewajiban untuk memenuhi ke pasar domestik lah, bahasa mudahnya kan seperti itu ya. Dan kita tahu kemarin itu ketika ditangkap sejumlah orang yang disebut mafia minyak goreng itu kan memainkan itu ya, domestic market obligation itu, dan itu seperti dikatakan oleh politisi PDIP Masinton Pasaribu itu bagian dari pengumpulan dana untuk kampanye 3 periode. Nah, apakah jangan-jangan ini masih ada kaitannya dengan itu lagi gitu, karena mereka merasa ya diincar oleh Kejaksaan Agung. Kita tahu kalau Kejaksaan Agung itu berarti afiliasi dengan PDIP, yang PDIP menolak perpanjangan masa jabatan, tapi sementara yang mendukung soal perpanjangan masa jabatan itu istana kan gitu. Kemudian jadi kita tanya apakah hukuman ringan itu karena pengaruh itu gitu ya, pengaruh ada lobby dari tim istana yang mendukung 3 periode sehingga mereka hukumannya ringan gitu, dan sekarang ini terjadi lagi. Saya kira mau nggak mau ini radar dan antena kita ini mesti mulai bergerak lagi, Mbak, soal ini. Iya, memang karena ya namanya ekonomi itu kan menopang politik ya, Mas Hersu. Dan kemudian kenapa departemen-departemen yang basah itu juga disukai gitu oleh partai dan menjadi rebutan itu ya karena memang ada cuan di situ. Ya. Nah, ribut-ribut soal reshuffle yang kemudian 2 menterinya Nasdem ya, ini kok yang dievaluasi cuma 2, misalnya Menteri Pertanian dan Menteri Kehutanan. Ini kan bagian juga dari strategi itu ya. Mentan ini 100 strategis kan, Kementerian Pertanian urusannya dengan urusannya juga dengan para petani, tapi juga proyek-proyek di situ banyak. Sementara kalau Menteri Kehutanan ini kan berkaitan dengan alih fungsi lahan hutan ya, itu untuk tambangan, untuk perkebunan karet dan sebagainya. Wajar kalau yang diincar kan gitu. Jadi balik lagi ya, kita mesti mau nggak mau kita mesti larinya ini ke politik ya, tidak semata-mata ya. Iya, betul. Sebenarnya kalau kita ngomongin soal kinerja ya, masih banyak kementerian lain itu yang kinerjanya juga nggak bagus-bagus amat. Bahkan kita bisa bilang buruk atau bahkan tidak on target begitu, Mas Hersu. Contohnya misalnya untuk Mendes ya, Kementerian untuk Menteri Desa begitu. Itu baru-baru ini kan juga walaupun dia itu mendukung dan bahkan dia memancing-mancing kepala desa untuk agar mereka meminta periodisasi itu diperpanjang, yaitu dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Tapi kenyataannya dari Abdesi, dari asosiasi atau perkumpulan kepala desa yang lain dan lurah begitu, malah meminta dia supaya direshuffle. Jadi pokoknya ini nuansa politik ya. Iya, betul Mas Hersu. Jadi ini soal kinerja. Balik lagi ke Usi tadi. Selain minyak goreng ini kan ada soal beras juga ya. Nah, ini mau kita mesti ngomongin
politik juga ya. Kemarin itu kan berlangsung rapat Mhm, kerja di rapat kabinet terbatas ya mhm, di sana yang dihadiri oleh Menteri Perdagangan, Kepala mhm. Bulog dan Badan Pangan, dan itu membahas soal penyaluran eh, beras ini ya, penyaluran Ya, beras dari pemerintah, operasi pasar itu yang disebutkan begitu ya. betul. Nah ini kalau Mhm. kalau beras ini apalagi ceritanya Mbak? Ini kelihatannya kan sudah lama sekali heboh soal beras ini. Iya, iya. Jadi soal beras ini adalah harga yang juga melesat jauh tinggi, Mas Hersu. Jadi lagi-lagi di Sulawesi misalnya ini sebagai contoh, karena memang di sana itu sebenarnya sebagai lumbung juga ya, lumbung padi juga. Tapi ketika kelangkaan ini terjadi ya ternyata mereka juga mengalaminya. Contohnya adalah harga beras. Di Sumatera Utara juga ini terjadi ya. Harga beras untuk medium itu bahkan mencapai harga 15.000 per kilogram begitu. Padahal untuk kisaran harga normal biasanya untuk beras yang dengan kategori medium yang dijual oleh Bulog itu seharga 8.300 gitu, itu dijual di pasaran gitu di pengecer itu hanya sekitar 11.000 sekian lah gitu ya. Nah, sementara untuk beras premium atau mungkin orang bisa mengatakan beras super begitu, itu di kisaran harga 13.000 begitu. Tapi sekarang yang medium yang tadi harganya sekitar 11.000 itu sudah mencapai 15.000. Nah, ini kan lonjakan harga yang sangat tinggi. Ya lagi-lagi ini satu partner. Kalau beras ini kan satu partner juga dengan minyak goreng, Mas Hersu. Ini kebutuhannya sangat banyak, terutama untuk UKM gitu. Kita tahu ya di satu wilayah saja itu bisa ada banyak yang namanya warung Tegal, yang namanya warung-warung Padang. Kalau restoran mungkin yang besar-besar. Ini seperti resto Padang tapi yang kecil-kecil. Jadi kayak seperti warung Padang. Itu berkembang sangat pesat di Indonesia begitu ya. Banyak sekali maksudnya. Jadi kebutuhan ini memang kebutuhannya banyak. Nah, sekarang dua-duanya melesat harganya tinggi sekali. Nah, ini pasti akan mempengaruhi inflasi. Tapi yang jelas di luar dari angka inflasi itu, ini ibu-ibu, emak-emak menjerit, Mas Hersu. Nah, apa yang terjadi? Karena memang menurut Kepala Bulog Budi Wasesa, ini memang eh, stok dari Bulog itu sebenarnya mencukupi, tapi dia juga heran kenapa harga tetap tinggi. Nah, kalau dia sih menuding itu ini adalah kelakuan dari mafia, Mas Irsu. Jadi Hmm. memang ada mafia perberasan begitu yang kemudian dia menurut menurut Budi Wasesa dia memiliki bukti-buktinya lah. Seperti misalnya mereka mafia ini mengumpulkan pedagang begitu sehingga pedagang ini yang seharusnya bisa membeli langsung ke Bulog dan kemudian menjualnya sehingga spread harganya itu rantainya tidak terlalu panjang sehingga selisih harganya itu kan jadi rendah begitu. Nah, pedagang ini dikumpulkan kemudian ditakut-takuti begitu. Nah, kata Hmm. kata Pak Budi Waseso ini dia sudah tahu siapa-siapa saja orangnya, terus kemudian lokasinya di mana, bahkan katanya dia memiliki rekamannya karena mungkin dia juga memang mendapatkan laporan soal itu begitu ya. Jadi dia mengancam bahwa ini jangan dimain-mainkan lagi. Tapi saya juga bertanya Mas Ersu, Pak Budi Waseso ini kan adalah seorang polisi begitu ya dengan latar belakang dia penegak hukum. Tapi kenapa dia sampai saat ini untuk hal yang semacam ini sepertinya kok baru dalam tahap memberikan peringatan gitu tidak langsung bertindak tegas dilaporkan atau seperti apa. Kalau saya menduga ini memang mafia seperti ini Mas Hersu seperti pada minyak goreng juga. Ini Hmm. kan memang sudah karatan ya. Hmm. Memang orangnya itu-itu saja, kelompoknya itu-itu saja, dan permainannya ya memang berlangsung terus dari presiden satu ke presiden berikutnya, dari menteri atau kepala bulog yang satu ketika diganti ke yang berikutnya, mereka tetap eksis begitu. Ya, ya, dan ingat ya kita menjelang Pilpres waktu itu ada Mhm. satu pemain besar beras ini kan yang kemudian itu bagian dari tim sukses Mhm. dari Ya. capres ya, dan dia ikut memainkan harga itu untuk di Mhm. pasar gitu kan ya. Bagaimana ini dia memang ini bagian dari mafia gitu ya. Mhm. Ya, kalau mafia itu artinya mungkin Pak Budi Waseso ini menyebut mafia itu karena kalau mafia itu bukan berarti bukan hanya para pedagang besarnya itu saja, tetapi kan juga melibatkan aparat, melibatkan apa itu yang dia mungkin repot, dan apalagi sekarang kan tentu dia satu dia tidak punya kewenangan lagi untuk melakukan penindakan, kedua dia Mhm. pasti pun paham petanya gitu, dan dia Ya, tahu makanya. berurusan dengan Betul. siapa gitu kira-kira. Mhm. Iya, Dan iya. Kira-kira ini juga pasti ada apa ya, nama besar lah gitu atau tokoh gitu di baliknya yang memang dari waktu ke waktu kelompok atau orang ini eksis gitu. Nah, tapi jadi ironis ini Mbak, karena kan kemarin kita ingat ketika terjadi perdebatan keras misalnya stok pangan yang sudah menurun, stok beras yang menurun, stok beras pemerintah turun, dan kemudian
Pak waktu itu kan dikumpulkan kan oleh Presiden Jokowi, kemudian Menteri Pertanian diberi waktu sepekan untuk membereskan itu, untuk ngecek ke lapangan, dan hasilnya di lapangan kata dia tetap saja memang stok berasnya itu melimpah gitu ya, panen mereka sedang panen raya petani. Tapi kan kita tahu belakangan kemudian pemerintah tetap memutuskan untuk mengimpor beras ya, mengimpor beras Betul, angkanya betul. cukup besar gitu, 4,4 T kalau tidak salah ya waktu itu angkanya. Dan kemudian aneh juga kalau sekarang kemudian stoknya menurun, harga beras langka lagi, harga beras mahal dan karena langka di pasaran, kan jelas itu mainannya dari para mafia. Iya, jadi begini Mas Hersu, inilah soal data ya. Soal data itulah yang menjadi kelemahan dari pemerintah di sejak dulu kala sampai sekarang. Makanya saya ingat apa yang dijanjikan oleh Pak Jokowi dulu, kan ada begitu ya, segala macam itu dibikin elektronik, dibikin digital begitu semuanya. Sehingga dulu kalau saya ingat kampanye dari beliau itu bahwa nanti kita kalau mau tahu soal perpajakan tinggal lihat, kita kalau mau tahu soal penjualan, soal marketing, soal apa, kesesuaian data antara satu departemen dengan yang lain itu kita tinggal lihat di komputer istilahnya begitu gitu. Bahkan bisa dibereskan hal-hal seperti itu hanya dalam waktu 2 minggu, 2 pekan, dia mengatakan demikian. Tapi itulah yang terjadi, ternyata Pak Jokowi sudah 8 tahun mungkin ya menjabat. Ya memang soal data inilah yang menjadi kelemahan, salah satu kelemahan dari antar lembaga dan kementerian, Mas Hersu. Jadi memang stok yang ada di Bulog, menurut Pak Budi Waseso itu kan ada sekitar 500.000 ton gitu ya. Memang seharusnya Bulog itu memiliki stok itu 1,2 ton. Nah, ini berarti sudah di bawah itu, tapi masih aman untuk selama beberapa bulan. Sehingga katanya dia akan menggelontorkan sekitar 350.000 ton itu untuk operasi pasar. Tapi dia tadi mengatakan bahwa dia sudah melakukan operasi pasar dari sejak akhir tahun lalu, tapi kenapa harganya tetap tinggi? Nah, itulah permainan dari mafia. Tapi kalau soal stok itu tadi, itu mungkin kata stok itu sendiri itu harus dibenahi tuh antara artinya atau maknanya antara Bulog dan juga dengan Kementan. Karena ternyata salah satu stok yang diartikan dari apa yang dikatakan Kementan bahwa stok yang melimpah itu adalah bukan di tangan Bulog, bukan diserap oleh Bulog, tapi memang stok yang ada di lumbung padi petani, stok yang ada di dapur rumah tangga dan sebagainya gitu. Jadi itu ikut dihitung begitu Mas Hersu. Jadi stok yang belum berada sebagai cadangan beras pemerintah atau JBP begitu kan, ya, yang bisa didata oleh Badan Pangan begitu, Badan Pangan Nasional atau Bapanas. Jadi dalam hal ini memang ya itu ngomongnya nggak nyambung Mas Hersu. Kalau saya lihat antara apa yang dikatakan oleh Bulog dan apa yang dikatakan oleh Kementan ini pasti tidak sulit untuk mendapatkan kesesuaian. Nah, sementara ini yang diimpor itu yang 500.000 ton itu kan baru masuk untuk tahap pertama itu 200.000. Seharusnya itu sekaligus, 500 itu sekaligus, tapi terus kemudian karena berbagai hambatan dibagi menjadi 2 begitu. Nah, yang pertama, tahap pertama harusnya 200.000 ton, tapi sampai saat ini pun baru masuk 120.000 ton Mas Hersu. Sementara tahap kedua itu 300.000 ton itu baru bulan Februari itu baru akan masuk. Nah, inilah yang kemudian sepertinya terpontal-pontal gitu ya antara persediaan dengan kebutuhan. Ya, ya. Oke, ini cuma catatan kita saja karena ini berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga ya, beras dan minyak goreng itu jangan sampai kemudian ini menjadi krisis nasional gitu ya. Dan kalau kemudian krisis nasional ada yang seneng nih, katanya wah ini bisa bikin perpu situasi darurat. Oke, mari kita pindah ke topik lain juga yang saya kira ini juga mengganggu akal sehat kita ya. Itu berkaitan dengan Indosuria ya. Saya sebutnya ini skandal Indosuria itu yang kemarin kita sempat bahas karena 2 orang terdakwanya dalam kasus Indosuria itu divonis lepas oleh majelis hakim gitu ya. Dan banyak waktu itu kita bahas banyak media apalagi publik itu yang sulit membedakan antara vonis lepas dengan vonis bebas gitu. Secara umum kira-kira begini, kalau vonis lepas itu vonis bebas itu ya orang bebas tidak terbukti. Kalau vonis lepas dia terbukti tetapi persoalannya dalam kasus ini itu bukan kasus pidana tapi kasus perdata. Ini pun juga menarik buat kita kenapa disebut oleh hakim kok itu kasus perdata padahal jelas ada penggelapan dan ada penipuan dan ada penggelapan dan angkanya itu gila banget kan 106 triliun kan gitu. Saya kemarin sempat baca-baca lagi nih sadis memang kasus Indosuria ini karena banyak sekali orang yang stres sampai bahkan ada yang gantung bunuh diri karena dananya dihabiskan semua di situ di Indosuria dan uangnya nggak kembali. Tapi hakim dengan santai menyatakan bahwa itu persoalan
itu persoalan perdata, jadi bukan persoalan pidana. Karena itu kemudian kan kita tahu kemudian Pak Mahfud MD waktu itu mengumpulkan sejumlah lembaga itu mulai dari Polri, Kejaksaan Agung, PPATK, Iya. KSP, Kementerian Koperasi, Masih. itu pakai nama koperasi, dan sekarang ini kelihatannya mulai jalan ya karena instruksinya Pak Mahfud. Kita ingat kemarin bahwa ini kelihatannya pemerintah akan melakukan satu, membuka kembali kasus ini. Walaupun sebenarnya kan ada prinsip dalam hukum yang disebut nebis in idem ya. Sebenarnya kita tidak boleh mengadili terhadap objek dan perkara yang sama itu tidak boleh dilakukan dalam hukum. Tapi kata Pak Mahfud kelihatannya mencari celah, ini ada tempus dan lokus deliktinya yang berbeda, katanya kasusnya meluas, jadi bisa dong mengajukan lain. Mari kita lihat apakah argumen dari pemerintah ini juga diterima oleh hakim gitu ya. Terus yang kedua yang juga yang menarik itu adalah kemudian juga lakukan revisi aturan-aturan perundang-undangan di koperasi dan sebagainya. Dan saya kira ini implikasinya menjadi serius karena memang orang jadi nggak percaya dengan koperasi. Memang koperasi itu hidup segan tadi tidak mau, tapi ada orang-orang yang menggunakan koperasi ini untuk penipuan gitu ya, dengan iming-iming keuntungan yang gede, dan modusnya itu sebenarnya hafal kita. Ini kan skema Ponzi gitu ya. Biasanya orang yang pertama dapat keuntungan gede banget gitu, dan itu buat orang lain tergiur dan lainnya ikut-ikutan, dan belakangan akhirnya nggak terbayar. Polanya udah semacam itu, tapi kelihatannya rakyat kita juga nggak kapok ya, kasus-kasus semacam ini selalu terulang terus gitu ya, karena iming-iming tadi itu menaruh uang dengan jumlah sekian dan keuntungan yang sangat besar. Nah sekarang Pak Mahfud bilang mari kita adu kuat-kuatan saja nih soal hukum. Nah ini menarik saya kira untuk kita bahas, Mbak. Iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi kan kalau menurut Undang-Undang Koperasi, itu mereka diperbolehkan untuk mengawasi dirinya sendiri. Nah, sementara kalau Undang-Undang Perbankan, itu kan harus ada BI dan kemudian OJK untuk mengawasi bank tersebut dalam operasionalnya, begitu. Nah, sehingga kalau seandainya terjadi sesuatu, itu lebih mudah untuk terdeteksi. Nah, sementara kalau koperasi, dengan semangat koperasi itu kan semangat gotong royong, begitu ya, di antara semangat kekeluargaan seperti itu, sehingga mereka memang di dalam undang-undangnya itu memang tidak tegas, Mas Hersu. Jadi banyak kelemahan, banyak celah. Nah, celah-celah itulah yang kemudian dimanfaatkan. Nah, kejahatannya letaknya ada di situ. Tapi kenapa dengan kejahatan memanfaatkan celah itu malah disebut sebagai kejahatan perdata begitu, dan bukan pidana, padahal mereka jelas-jelas melakukan kejahatan pada celah-celah di Undang-Undang Koperasi tersebut. Karena kalau koperasi itu kan tidak bisa bertindak sebagai bank, padahal mereka selama ini berpraktik itu sebagai bank, yaitu mereka mengumpulkan uang, kemudian memutar uang tersebut dengan melakukan investasi, pencucian uang dan sebagainya, begitu kan. Dan ternyata banyak dari 23.000 anggota dari Indosuria, Koperasi Simpan Pinjam ini ternyata bukan anggota begitu. Jadi mereka tidak memiliki kartu anggota, mereka tidak dilibatkan dalam misalnya rapat tahunan gitu, rapat anggota. Kalau koperasi kan minimal 1 kali dalam 1 tahun harus melakukan rapat anggota. Terus kemudian juga misalnya soal sisa hasil usaha begitu ya, mereka sama sekali tidak dilibatkan dalam hal itu begitu. Jadi ini jelas-jelas ini mereka melakukan pidana. Tapi ya kita lihat juga bahwa Pak Teten Mas Duki saja sebagai Menteri Koperasi, dia mengatakan saat ini itu ada sekitar 8 koperasi itu yang juga dia sulit untuk melakukan tindakan atau sulit untuk mengawasi mereka ini. Padahal mereka ini kapitalisasinya dikatakan sekitar 26 triliun. Ini kan cukup besar ini, walaupun terbagi menjadi 8 koperasi. Nah itulah makanya kita dorong keinginan dari Pak Mahfud MD ini kepada DPR agar segera itu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Koperasi begitu ya. Karena ini jauh lebih penting daripada revisi Undang-Undang IKN ya. Iya, ya jelas sekali Mas Resu, karena ini dalam sekejap itu bisa memiskinkan misalnya 23.000 nasabah begitu ya. Satu orang nasabah ini misalnya dia memiliki istri, memiliki anak dan sebagainya, dalam sekejap berarti itu bisa kalau dikalikan 3 atau dikalikan 4 itu sudah berapa jumlahnya begitu kan. Padahal mungkin jumlah yang dimiskinkan itu bisa jadi jauh lebih besar begitu. Ya, ini penting saya kira untuk kita kawal ya. Tapi kita nggak tahu prosesnya seperti apa ini, karena ini pasti adu argumen hukum ini kan. Ini pinter-pinteran pengacaranya ini. Kelihatannya jago ini. Sehingga dalam kasus ini dia bisa bayangkan kasus 106 triliun dan kemudian dia bisa membuat itu perkaranya itu jadi lepas gitu, divonis lepas ya, bukan Iya. Dan yang menarik bahwa
Kalau dari perkataan yang apa kutipan gitu, apa yang dikatakan oleh Pak Mahfud MD ini, dia tahu betul bahwa ini ada permainan begitu kan. Nah, Cuma itu dia dia harus tidak bisa dibongkar ya. Hmm. begitu kan, gemes banget gitu. Makanya dia mengatakan kalau begitu main-mainnya, kurang lebih begitu ya. Kalau begitu main-mainnya, mari kita kuat-kuatan saja. Dia kan Nah, mengatakan gitu. Jadi kata Pak Mahfud, dia boleh membayar siapapun agar aman gitu ya, mungkin agar lepas gitu. Tapi kita akan kejar terus agar dia membayar terus juga. Dan kasusnya kan banyak. Jadi berdasarkan lokus dan tempus yang berbeda itu tadi akan dibuat kasus per kasus. Dan kalau saya baca juga dari Pak Kabar Eskrim Pak Agus Andrianto, Komjen Agus Andrianto ini mengatakan juga bahwa ini akan dibuat parsial kasusnya begitu. ya, Jadi ya, ya. sebisa mungkin agar mereka juga kehilangan waktu di dalam tahanan gitu. Jadi Hmm. satu demi satu mereka akan kehilangan waktu dan otomatis juga mereka akan kehilangan uang juga begitu. Nah, tapi ingat ya, kemarin itu sempat prosesnya ini mereka sempat harus dilepas dari tahanan melampaui masa Ya. penahanan dan berkasnya tidak segera selesai ya, tidak segera lengkap. Itu kan berarti ada kelemahan di tangan penyidik juga itu. Saya kira Betul. Nah, dalam hal ini jadi kan selain Kabar Eskrim harus menjaga ya Mas nah, Hersu. dijaga juga karena bisa aja juga masuk anginnya mulai dari penyidik gitu ya. Itu ada indikasi Betul. seperti itu karena mereka Ya. dia sudah dilepas dari tahanan kan sebab itu ya. Hmm. Oke, Mhm. ini kita akan kawal terus ya Mbak ya, bukan hanya persoalan melibatkan begitu banyak orang, 23.000 orang, enggaknya ada angka yang sangat besar, tapi juga ini kan berkaitan dengan benar nggak nih pemerintah ini lebih kuat daripada mafia, gitu kan gitu ya. Iya, Ya, iya ya. betul. Oke, Mbak, saya kok tertarik ini di luar soal politik itu ada kasus yang di Cianjur itu menurut saya menarik loh, Mbak Agi. Oh, Yang ada yang kemarin ribut-ribut soal ada seorang mahasiswi yang ditabrak oleh rombongan iring-iringan mobil polisi katanya anggota kepolisian dan ya. kemudian terungkap ternyata itu wah ini kan sejak apa terungkap itu katanya oh itu istri siri atau apa atau pacar gelap dari seorang polisi gitu karena sejak awal saya sendiri terheran-heran tuh karena di situ kok ada cerita bagaimana seorang perempuan kemudian ngaku bahwa dia istri di polisi dan dia sudah izin dengan suaminya untuk masuk dalam rombongan dan kemudian dia menyatakan oh ini mobil yang bukan saya biasa pakai tapi ini mobil dipinjemin oleh suaminya kok ada istilah begitu ya dipinjemin oleh suaminya dan mobilnya mobil mewah tuh Mbak bayangkan saya sendiri waktu itu terheran-heran karena itu pakai mobil Audi sempat disebut Audi 8 ya kalau Audi 8 itu kan kita buka-buka harganya hampir sampai 3 miliar gitu ya Mbak ya terus ternyata kemudian diralat oh itu Audi 6 yang harga pasarannya tetap juga 1 miliar lebih saya bilang ini polisi pangkat apa yang bisa punya istrinya jadi dipakein mobil Audi gitu loh. Gaji polisi kan kita tahu kan gitu ya. Dan saya lebih kaget lagi ternyata kemudian disebut itu komisaris polisi, itu mayor. Kompol, ya. Ya, Kompol itu kompol itu setara mayor ya. mayor itu perwira menengah pertama lah. Itu masih muda umurnya kalau mayor itu kecuali kalau dia mayor kalau dia dari akpol ya dia itu masih muda. Tapi kalau lihat perempuan yang itu kelihatannya dia masih muda juga. Ya. Karena kalau dari dia dari sersan yang kemudian sekolah perwira ya udah tua kompolnya. Tapi tetap aja gaji kompol tuh nggak mungkin dia seumur hidup pun ya dia tuh nggak akan bisa beli Audi itu kalau dia kompol ya. Tapi bayangkan ini dia dipinjamkan ke istrinya gitu. Ini menarik loh menurut saya kasusnya Mbak Agi. Iya, memang ini menarik dan memprihatinkan ya Mas Hersu. Ya. Kalau melihat apa tahapan demi tahapannya dari hari ke hari, betapa keluarga dari siapa namanya Selvi atau siapa Mas? Silvi ya Silvi. Keluarga dari Silvi itu memperjuangkan bagaimana mereka bahwa kasusnya itu seperti apa begitu, di TKP itu seperti apa tahapannya begitu kan? Karena sempat dari sopir itu kan dia tidak mengakui bahwa dia menyenggol begitu kan Mas Hersu. Nah, terus kemudian juga ya itu tadi ada seperti upaya menutupi begitu ya karena memang dari awal itu kan kemudian sempat ada narasi bahwa perempuan ini adalah sekedar teman jadi tidak betul bahwa dia adalah istri gitu ya karena dia sudah punya istri resmi jadi tidak mungkin bahwa dia adalah istri jadi hanya sekedar teman tapi rupanya si perempuan ini tetap mengatakan bahwa saya istrinya begitu Dan kan. dia berani ngomong ke media lagi kan gitu Ya kan. berani ngomong ke media jadi dan ya kesimpulannya mungkin ini istri siri dan sekarang si Bapak Kompol itu sudah ditahan begitu ya sudah di
ini dan kemudian akhirnya ya dari pihak kepolisian mengakui bahwa salah satunya adalah karena dia mencemarkan nama kepolisian itu tadi dan kemudian memang ini menjadi kasus bagaimana mungkin istrinya yang dia perbolehkan itu untuk ikut masuk ke dalam rombongan kalau tidak salah itu karena mereka janji untuk bertemu di sebuah restoran gitu ya. Kemudian akan berhenti di suatu tempat dan akan bertemu di situ begitu. Ini kan kasusnya yang kasus pembunuhan berseri itu ya, serial killer itu kan mereka akan menuju ke Nah, lokasi si Wowo itu begitu. saya lebih prihatinnya satu tentu saja kita prihatin ada seorang mahasiswi tewas ditabrak itu kehilangan satu anggota keluarga itu kehilangan besar buat keluarga itu Iya, tentu kita betul. prihatin. Tapi yang lebih prihatin lagi adalah praktik bagaimana ternyata gaya polisi hidup bermewah-mewah itu Iya. luar biasa. Padahal waktu itu kan kita ingat ya pernah dikumpulkan oleh Pak Iya. Jokowi di istana dan diingatkan soal itu gitu. Dan ini levelnya sampai level perwira menengah pertama gitu loh itu jadi ini memprihatinkan. Jadi menurut saya ini oke, kasus itu disidik secara serius tapi harusnya juga polisi betul-betul melakukan introspeksi karena ini sudah menjadi rahasia umum bahwa gaya hidup keluarga polisi itu sekarang memang luar biasa mewah gitu ya dan saja kalau berkaitan ini dengan soal korupsi kan kalau ada gaya hidup yang luar biasa semacam ini dan kasus korupsi soal polisi ini kemudian kita kalau ngomong soal tabrak lari dan sebagainya itu juga kita jadi mengkait-kaitkan juga dengan kasus yang mahasiswa UI yang sekarang juga rame karena itu melibatkan seorang pensiunan polisi pangkatnya AKBP jadi letkol gitu ya dan sampai kemudian Kapolri turun tangan dan kemudian akan dibentuk tim gabungan pencari fakta. Jadi setidaknya ada 2 kasus ini yang melibatkan polisi atau keluarga besar polisi, Mbak. Iya Mas Ersu. Jadi kembali ke soal gaya hidup itu tadi ya. Ya gimana ya? Itu kan berkaitan dengan rasa malu ya Mas Ersu. Jadi rasa malu dan integritas begitu. Seharusnya memang itu yang dibangun di sekolah kepolisian tuh awalnya adalah itu karena dasar dari semua itu adalah itu yang kemudian dari rasa malu, integriti dan sebagainya itu timbullah rasa keadilan begitu kan. Nah ini tampaknya ya kalau saya lihat misalnya Audi 8 begitu kan itu kan mobil Audi yang 6 ternyata dari ralat Mbak. Iya. Oh, ternyata Audi 6 ya. Ini kan mobil-mobil yang memang dipakai bahkan di film-film Hollywood begitu ya Mas Ersu. Saya sempat bilang bahwa Audi ini misalnya yang dipakai oleh Jason Statham gitu kan. Itu kan memperlihatkan sampai seorang aktor Hollywood yang kelas atas nomor wahid saja menggunakan itu begitu kan. Itu memperlihatkan memang ini mobil kelas atas gitu. Tapi tidak ada rasa malu begitu ketika dia menggunakan itu dan kemudian orang mempertanyakan, "Wih, mobil yang saya hanya bisa lihat itu di layar bioskop ataukah di Netflix begitu ya, ternyata itu bisa berseliweran gitu dan tidak ada rasa jengah gitu kalau seandainya orang mempertanyakan itu siapa sih yang ada di dalamnya, itu milik siapa sih seperti itu. Nah rasa seperti itu yang seharusnya ditumbuhkan dan itu menjadi apa ya Mas Ersu, kalau dari berbagai kejadian gitu, taruhlah seperti kejadian Sambo, kejadian apa, kejadian polisi malah justru menjadi pengedar sabu apa dan sebagainya. Ini masalah integritas ini yang memang darurat sekali. Dan lebih parah lagi ternyata kemudian plat mobil yang dipakai mobil palsu juga, plat mobil palsu. Iya, betul. Aduh, ini benar-benar berlipat. Saya kira sebenarnya ini kalau toh di sidang etik ini pantas untuk dipecat ya, meskipun mungkin kasusnya tidak sebesar kasus Sambo karena ada pembunuhan berencana gitu ya, obstruction of justice. Tapi ini kan satu juga mengakibatkan nyawa orang lain hilang, kemudian juga mempermalukan lembaga kepolisian. Ya harus kayak gini, ini harus berani ditindak tegas supaya ada efek jerah. Kalau enggak, nanti ya kayak gini ini cuma rame di media saja, rame di media sosial, kemudian dilupakan berlalu lagi gitu karena ya diantara mereka kalau saling tunjuk itu saling malu karena mereka kan seperti biasa nunjuk satu jari telunjuk menunjuk orang lain, sebenarnya yang lain menunjuk kepada dia gitu karena praktek semacam ini menjadi praktek yang lazim di lingkungan kepolisian. Saya kira ini momentum ya, yang bisa sekali lagi kita selalu ngomong selalu momentum tapi momentum melulu ya. Tapi momentum itu begitu saja gitu ya. Satu lagi Mas Ersu, jadi bagaimana kalau saya melihat kegemasan ini ya, saya bayangkan keluarga yang kehilangan anak-anak mereka baik yang UI maupun yang di Cianjur ini gitu. Bagaimana kalau seandainya kepolisian itu mulai terbiasa dengan tidak hanya menghukum si pelaku, tapi juga orang yang berusaha menutupi di kepolisian itu begitu. Jadi tidak hanya dimulai kan Mbak sebenarnya obstruction of justice. Ya sebetulnya kan sudah ada ya obstruction of justice, tapi itu hanya berlaku di Sambo yang memang kasusnya mendapat perhatian nasional dan luar biasa dan ada kalau soal nyawa hilang sama-sama nyawa hilang ya walaupun kalau di
di sana ada unsur perencanaan, kalau ini tidak begitu. Tapi setidaknya bukan soal menutupi kasus yang kematiannya itu, tapi menutupi kesalahan dari rekannya sendiri itu, Mas Hersu. Nah itu saya rasa kita bisa ini ya, Bapak Kepolisian, mudah-mudahan berikutnya itu hal-hal seperti itu bisa dihukum juga kalau Ya, seandainya. dalam kasus ini ternyata tidak ditutupi ya dalam kasus ini, cuman namanya aja masih belum tahu, kita disebut cuman Kompol D, itu saja, dan itu perwira di Polda Metro Jaya ya. Iya, Ya. iya, 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 betul Mas Hersu. Ini Mas, maksudnya ditutupinya bukan ditutupi kepada itu ya. Pada saat awalnya itu kan Oh iya. sebenarnya kasusnya ini seperti menutupi misalnya identitas dari perempuan itu apa dan sebagainya begitu kan. Tapi akhirnya toh kalau seandainya memang ini ramai dan kemudian memang viral kan kasus ini, akhirnya toh terbuka juga. Dan apakah kalau terbuka seperti ini mereka tidak malu begitu loh Ya, maksudnya. ya, 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 ya. Ini memang menurut saya juga menarik juga figur perempuan yang disebut sebagai Nur itu kan, waktu tampil ke media dia menggunakan tapi bukan hijab itu, pakai kerudung, terus pakai masker dan pakai kacamata besar gitu. Jadi kita nggak Ya, tahu betul. seperti apa itu, apakah benar sehari-hari dia juga menggunakan pakaian semacam itu kan jadi pertanyaan. Dan saya waktu awal-awal terheran-heran memang dengan dia berani bicara kepada media dan bicara, tapi kemudian penjelasannya nggak masuk akal gitu. Iya, iya. Oke, mudah-mudahan bahwa kasus ini bisa terungkap dan ada kebenaran, karena bagaimanapun juga dalam kasus di keluarga UI itu juga, keluarga mahasiswa UI itu mereka juga sangat kehilangan, itu lagi anak pertama gitu, dan kemudian meninggalnya dengan cara yang tentu saja apa ya, menimbulkan rasa pedih bagi keluarga itu sendiri gitu. Mhm. Oke, kita mesti mengakhiri perbincangan kita ya, Mbak Agi ya. Dan Oke. selamat menikmati hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Kami mohon pamit. Saya Ersbun Arif. Dan saya Agi Beta, tetap salam 0%, jangan Tetap lupa. 0%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.